bukan putik yang membuat bunga, tapi di dalam bunga ada putik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi dengan cinta semua terlihat cantik. Makanya pada saat ini terima kasih. Kita akan berdialog ya, dengan rasa cinta, bukan debat yang panas atau dialog yang sejuk. Di hadapan kita sudah ada 6 tim panelis. Yang pertama Profesor Heri Sugiarto, Rektor FEB periode 2007-2017. Yang kedua Profesor Sumarjo, Guru Besar Sosiologi IPB. Kemudian Profesor Sugero Wiono, Dekan Fakultas Perdagangan IPB. Profesor Evi Damayanti, Ketua Dewan Guru Besar IPB. Profesor Luki Adrianto, Guru Besar Ilmu Perikanan dan Kelautan, serta Dokter Kepala Lembaga Riset Internasional IPB. Kemudian Dr. Eva Andriani, Direktur Kajian Strategis, Direktur Konektivitas Global dan juga ahli Indonesia di alam dan lingkungan. Pak Ganjar, terima kasih atas kehadirannya. Senang sekali Pak Ganjar bisa hadir di sini sebagai ketua agama juga. Saya anggota keluarga besar agama, Pak Ganjar. Saya kan dulu ayah saya sebelum punya preferensi IPB, ayah saya dulu sekolah di Gajah Mada, dan kakek saya tanya ke saya ketika saya masih di SMA, Le, kamu nanti mau sekolah ke Gajah Mada Surabaya atau Gajah Mada Jogja? Karena di tempat saya dulu, di daerah saya, orang kenalnya kampus itu Gajah Mada. Ya, jadi sayangnya almarhum kakek saya tidak sempat melihat saya kuliah di Gajah Mada Bogor. Itu mungkin sedikit sekelumit sedikit cerita, ya tentunya kita punya cita-cita juga untuk kuliah di Jogja. Pak Ganjar, menjelang atau dalam rangka mencapai Indonesia Emas 2045, kami ingin tahu visi, misi, dan strategi Pak Ganjar dalam mencapai Indonesia Emas 2045. Yang pertama tentu saja, apakah mungkin itu bisa dicapai? Dan kalau itu bisa dicapai, apakah mainstreaming agromaritim itu memungkinkan untuk menjadi penggila Indonesia Emas tahun 2045? Mungkin untuk persingkat waktu, kami persilakan Pak Ganjar untuk menyampaikan visi, misi, dan strategi. Waktunya terserah Bapak. Belum pernah saya melihat moderator sebebas ini. Biasanya moderator itu pecah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saya kira acara bisa kita akhiri. Sudah ada rekomendasi diskusi. Ini mau saya bantah, maka kita berdoa. Mau yang capres saja. Kita nggak bisa. Tapi yang pertama, Pak Rektor, terima kasih dari Dewan Alumni, ya, terima kasih keluarga besar IPB, tamu undangan yang berbahagia. Minta maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Saya ingin mengawali dengan sebuah dongeng atau cerita dulu. Ada beberapa poin. Yang pertama, hari ini ada terjadi banyak kegambangan antar negara bicara soal pangan dunia. Karena geopolitik berubah, maka kemarin beberapa kapal tidak berani menyeberang karena negaranya sudah berkonflik beberapa titik. Apa yang terjadi? Beberapa negara yang berperang itu lumayan mengganggu distribusi sehingga harga sudah terganggu. Global climate change terjadi, pertumbuhan penduduk terjadi, kerusakan lingkungan terjadi, dan kemudian masing-masing negara menyiapkan dirinya untuk menjaga warganya. Tiba-tiba beberapa negara penghasil produk pangan mengatakan bahwa sorry, saya tidak akan mengekspor lagi produk pangan. Dan kemudian ya, soal awal terjadi
kemudian lembaga internasional memberikan penghargaan kepada kita bahwa pangan itu cukup. Waktu itu saya masih di gubernur dan beberapa gubernur berhasil pangan yang cukup besar di Indonesia diundang untuk menyaksikan. Dan kemudian tepuk tangan menggelegar karena kita cukup pangan. Tapi setelah itu menjadi kontroversi karena kemudian tiba-tiba ada kebijakan, loh kita mau impor beras lagi. Gegerlah kemudian cerita-cerita itu. Saya diundang sebuah acara rapat di partai. Biasanya partai berbicara tentang elektoral. Tapi kami senang beberapa kali dari beberapa tahun terakhir kita bicara kemiskinan, pendidikan, kesehatan anak stunting, dan terakhir kita bicara kedaulatan pangan. Maka terima kasih Pak Rektor, saya diundang di sini. Temanya pas. Kita bicara daulat, berarti sebuah mimpi besar agar paradigma kita akan menuju pada titik yang kita inginkan. Rasanya persis seperti IDB didirikan. Urusan pertanian dan pangan itu adalah urusan hidup kita bangsa. Saya kira pesan itu begitu kuat bahwa negara kita memang agraris, bahwa negara kita memang harus berhaji, bahwa kemudian pendekatan pembangunan mestinya tidak land-based oriented, tapi mestinya juga maritime, fungsi oriented juga. Itu yang kemudian hari ini orang mulai memperbincangkan dengan kondisi-kondisi yang terjadi. Kalau Bapak Ibu sudah terjadi debat capres yang pertama. Jadi cerita sama Pak Rektor sama Ketua Alumni, saya ini pada tersesat tapi insya Allah di jalan yang benar. Maksud jadi anggota DPR pertama itu indi-indi itu apa ya Pak? Masih kecil. Gak ada. Karena saya jarang sekali menggunakan gelar, maka mungkin saya dianggap gak sekolah. Karena lulusan SMA ini palingnya. Ditaruhlah di komisi pertanian. Habis itu baru saya bisa merasakan apa itu politik, kelautan kita, kehutanan kita, pertanian kita, sampai kemudian dari saya nggak ngerti jadi jatuh cinta. Dan itu real posisi yang ada di Indonesia. Di dalam debat kemarin saya mendapatkan pertanyaan bagus dari pasangan yang lain. Mas Ganjar, di Jawa Tengah terjadi kelangkaan buku. Bagaimana itu? Itu. Pak, saya kira itu seluruh Indonesia langka semua Pak. Kalau kita sering pikir dan pikirnya kita jauh, kita akan mengerti persis apa yang menjadi persoalan masyarakat. Maka Bapak Ibu, saya akan banyak bercerita sebenarnya dari satu data Indonesia. Ini belum tuntas. Tapi saya tertarik untuk merancang ini, untuk menyiapkan ini, untuk mengeksekusi ini, karena itu jadi basis sebenarnya untuk kita jadikan data sains mengambil keputusan. Boleh dimulai? Mumpung waktunya bebas. Saya tidak betul-betul lama Pak, 3 jam saja. Yang bisa nanti masyarakat katakan. Kalau kita bicara kemandirian pangan, rasanya betul. Mudah-mudahan data ini cukup menjelaskan. Kalau perlu tolong diperbaiki. Kalau kita bicara indeks keamanan pangan kita, ini ya perbandingannya negara-negara tidak terlalu besar, tapi kondisi kita belum terurus. Ini real Bapak-Ibu dari Global Food Security Index, dan kita punya mimpi besar, pangan kita murah. Meskipun pada saat kemarin saya di Magelang ketemu dengan petani saya tanya, hasil pertaniannya mau mahal apa murah? Petani ngomong
konsumen saya tanya, mau murah apa mahal? Maunya murah. Di tengah itulah sebenarnya peran pemerintah. Mana yang mesti kita proteksi, mana yang mesti kita subsidi, dan bagaimana kontrol negara itu bisa kuat. Ini yang terjadi. Saya mulai jualan KTP Sakti. Politisi itu sukanya janji, saya dipaksa untuk berjanji. Dia janji loh kita saya. Apa itu KTP Sakti? Sebenarnya itu satu kartu terintegrasi. Di situ ada NIK, kita bisa lakukan profiling, ahli IT cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data kita. Maka saya ceritakan, kenapa populer? Karena satu subsidi, satu tidak subsidi. Subsidi dasarnya adalah lahan maksimum 2 hektar. Penyelundupan hukumnya bisa dilakukan dengan sangat gampang. Maka kalau saya jelaskan, saya akan sewa tanah yang kurang dari hektar, 2 hektar, 1,9, 1,5, 2 hektar. Dan saya punya 100 hektar. Saya bisa dapat subsidi berbasis itu saya bisa. 2, disparitas itu punya potensi penyelundupan. Maka setelah debat itu menarik, pemerintah mengumpulkan seluruh penyuluh, mengumpulkan seluruh distributor, dan menyampaikan kepada masyarakat tanah pupuknya. Begitu bahasa yang satu. Tapi faktanya sebenarnya tidak begitu. Kita tuntut integritas dan jujur pada soal itu. Maka kemudian berbasis pada data kependudukan inilah kita sebenarnya bisa melakukan profile. AI bisa kita masukkan ke situ untuk itu. Kalau kita minta tolong IPB, Prof, sudah selesai. Sebenarnya IPB yang bisa sampaikan satu lagi. Ada suatu ketika dalam rakernas pangan kami, dan presiden waktu itu sambil bisik-bisik sama Pak Ganjar. Nanti kalau dilatih, langsung bicara kedaulatan pangan. Siapa rencananya mulai sekarang? Bahasanya begitu. Kalau saya enggak, siapa pertemuan dan kontrak dengan IPB itu lebih baik. Dasar tepuk tangan dulu. Kecuali di sini sudah kompak mendukung saya. Saya tidak pernah memaksakan, tapi ini konkret. Bapak Ibu, mau bicara apa tadi? Bicara pakai produktivitas berapa? Prof, saya tidak minta 12 ton, Prof. Saya tidak minta 10 ton. Saya minta 7 ton aja deh. 7 ton aja. Kita udah boom. Gak usah. Kontrak dengan IPB, ini tanaman semusim dalam 1 tahun sudah kelihatan hasil. Selebihnya apa? Paksa. Ini loh peta Indonesia. Ini loh daerah pertaniannya. Spasialnya sudah ada. Masuk ke sana. Pak Arief, ada berapa kekuatan yang kita sama siapkan? Ini bahkan dari risetnya, ini benihnya, ini budidayanya, dan proyeksi hasilnya seperti ini. Teknologinya kita masukkan ini. Pasang untuk pengawalan, Pak. Saya ingin merdeka belajarnya diwujudkan dalam 1 tahun, maka saya minta mahasiswa IPB untuk mengawal dalam 2 tahun saja. Kekuatan itu dari dalam hati harus tulus. Yes, kita akan kerjakan. Gitu. Udah siapkan kontraknya sekarang? Jadi jangan meminta janji saya juga meminta janjinya IPB. Rasakan. Nah, Ibu, saya orang yang meyakini ini karena pada saat saya diundang oleh para peneliti, mereka menyampaikan, Pak Ganjar, penelitian kami itu di perpustakaan sampai di Makalikus.
penuh, begitu. Pak, kenapa tidak dirilis satu-satu? Kenapa hasil riset dari IPB kemudian tidak kita serahkan? Kita ambil sebagai kebijakan dari negara, kita perintahkan untuk dieksekusi, kita kasih batas waktu, kasih anggaran. Saya percaya. Kenapa? Lagi-lagi dari tanaman semusim padi, maka tadi kedelai, bawang, ini kan bisa digabungkan semua ini. Dulu kalau ada hasil riset, lebih cepat lagi. Dengan segala kecanggihannya, saya percaya. Jadi disampaikan para ahli tadi tidak terbantahkan. Juara ini, kata kalau kemudian itu mau kita kurangi, katakan mama bawang putih ini tanaman subtropis, saya pasti nggak masuk soalnya. Jadi ketika orang mengatakan ke saya, Pak Ganjar, nggak bisa Pak bawang putih, itu tanaman subtropis. Saya tidak percaya. Maaf. Karena itu cara sebenarnya secara politik men-tackle orang untuk kemudian kita tetap ini. Gak pede. Maaf. Saya kira IPB pasti punya data. Berapa impor tembakau kita dari tahun ke tahun? Barusan saya pakai rokok. Berapa impor tembakau kita dari tahun ke tahun? Kedelai, nggak menarik, nggak seksi petani, nggak seperti itu. Karena rendah dibandingkan kalau mereka bil-to-bil dengan beras, akan lebih dengan beras. Maka basis data yang kemudian kita gunakan dengan baik dengan ini, kita bisa melakukan profiling itu untuk kita berikan special treatment. Lanjut. Maka Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ceritakan. Satu, bagaimana ekonomi bersisir, yang produktif dan ekonomi. Untuk pertanian dalam arti luas termasuk perikanan dan kelautan. Lanjut, satu-satu dulu. Kalau obat gerah itu apa ya? Jahe dari PBD. Enggak terus enggak. Gerah warung apa gitu. Saya mulai dari riset tadi yang saya ceritakan sebelumnya. Mewujudkan kedalaman smart distribution, smart farming, smart fisik. 3 di atas itu saya katakan ITB punya semua. Saya jamin itu. Saya itu gregetan sebenarnya paparan saya hari ini. Karena pada tempat ini itu ada semua. Persoalannya apakah ini bisa kita geser menjadi kebijakan publik? Itu hanya butuh ini. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya sampaikan satu data dengan kualitas air, pakan, nutrisi. Pakan saja juga. Pakan ternak itu, saya kira rakyat tidak terlalu punya kekuatan. Betul ya? Sangat tergantung kepada perusahaan-perusahaan besar. Karena mereka mencoba melakukannya dengan sangat baik. Aku berarti kapasitasnya besar, harganya bagus, karena kamu tak petani. Jadi kamu tidak mau. Maka kalau kemudian yang smart ini bisa kita lakukan, datanya bagus, setidaknya kalau proses tidak terlalu kecewa. Maka Bapak Ibu, sampai kemudian pada perdagangannya monitor harga. Saya kerjasama dengan BI. Kita buat aplikasi namanya Sihati, sistem informasi harga komoditi. Awalnya itu helikopter view untuk melihat perdagangan pakan. Ini alat kendali saya pada saat saya gubernur untuk mengendalikan inflasi awalnya itu. Lalu dikembangkan sudah kalau nggak salah sudah keempat diperbaiki. Kita tarik sampai tingkat produksi. Baru kemudian kok masih tidak terkendali ada apa? Shadow yang kelihatan. Riset berikutnya muncul, saya ambil satu sampel beras itu ternyata middleman, aturan prioritas itu middle person, dan 2 yang pertama ini mengambil keuntungan tertinggi 41 dolar. Kamu punya
Kenapa daerah? Bagaimana kemudian kita menentukan harga besar, harga beras semua di pasar Jakarta? Apa pasar apa itu? Kramajati. Semua ditentukan di sana. Di Pakalongan di Klaten apa lagi? Gak ada. Banjarnegara apa jauh? Gak ada, semua menunggu di sana. Kenapa? Ada kita negara besar kepulauan yang gede. Lalu modernisasi. Petani-petani juga tidak mau. Gak mau. Maka saya senang sekarang banyak sekali petani muda yang kemudian keren. Dia mau investasi besar sekali karena dia punya modal yang bagus. Di mana itu? Kudus. Kebetulan orang tuanya kaya, tapi anaknya punya SDM yang bagus buat melon, pakai greenhouse dan semua dengan teknologi yang sangat tinggi, sehingga hanya butuh 3 jil pertanian untuk tanam sore. Semua dikendalikan dengan AI. Keren, anaknya masih muda. Tapi saya juga menemukan agak di bawah sedikit di Kabupaten Semarang, Kabupaten Sabang itu dengan sangat tinggi. Anak muda. Dia konsisten pada pertanian organik. Dia gunakan modernisasi dengan skala teknologi yang tinggi. Dan itu berjalan. Kenapa? Karena anak muda yang nggak mau bertani. Pak kalau mati, Pak nyambung, tangannya kasar. Kalau cowok sama kasar aja tangannya kasar. Nggak asik kan? Tapi ketika dia mulai mengintroduksi dengan teknologi kemudian hampir dia destruktif. Ya, 1-2 adalah tukarnya. Tidak campur, traktor, transplanter, teknologi semua. Tapi waktu dulu Pak Menteri Pertanian yang sekarang, yang waktu itu jadi Menteri Pertanian, waktu itu saya kasih challenge, Pak, kita bikin modernisasi dan percontohan 100 hektar dalam 1 hamparan. Kemudian pematangnya dilarang. Coba kita lakukan. Kita kasih insentif. Bahkan ada kepemilikan tanahnya menggunakan digital. BPN memberikan insentif agar kita naik kelas. Pertanyaannya modern. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi pengangguran. Karena tanah yang kecil-kecil dikonsolidasikan, dikelola oleh profesional, anak muda. Nah yang nganggur, yang pemilik tanahnya kemana? Dia kita tanya, kalau Bapak Ibu nganggur, mau kerja apa? Ternyata kerjanya nggak jauh-jauh dari urusan pertanian dalam arti luas, peternakan. Nah, saya kasih sapi dong. Kalau nggak sapi apa kambing? Kalau nggak sapi apa? Ayam bebek. Ibunya kemudian bikin warung. Jadi urusannya masih urusan itu. Itulah masyarakat kita yang secara sosiologis memang sangat agraris. Apa itu? Pada saat kemudian mau dilakukan, nggak tahan. Kenapa nggak tahan? Pengalaman saya Pak, seluruh pendekatan model seperti itu, kalau tidak ada komitmen dari top leader yang mengontrol langsung, tidak akan terjadi. Maka saya sudah kepingin tanda tangan kontrak sama IPP. Kalau itu jalan, saya bayangkan tiap hari saya baca dashboard. Tanamnya kapan, mulai kapan, ada di mana, perkembangannya seperti apa dengan berbagai komoditas yang ada. Apa itu? Itu akan terasa. Yang kontrol siapa? Karena kita mau mentransformasikan top leader untuk kontrol langsung. Cerita agak berbeda sedikit. Karena saya pakai bagaimana mendorong pemerintah berintegritas. Apa itu? Saya minta jangan terima gratifikasi, sokongan, dan jangan korupsi. Bayaran saya naikkan. Kalau kamu ingin cukup dalam jabatan publik, cukup kas saja. Yang awal saya langsung. Makasih Pak. Jadi. Oh enggak cukup. Itu ada dulu. Itu ilmu kedok dari. Setelah leader ketika seperti itu bisa melaksanakan, maka berikutnya hanya satu contoh. Contohnya apa? Kalau kemudian contoh itu diberikan, maka yang akan mengikuti itu lebih
Bapak Ibu, ini pengalaman transformasi. Tapi apakah itu tidak akan bisa balik lagi pada posisi semula? Bisa. Menceritakan iman dan godaan. Jadi setelah pensiun dan saya mengevaluasi diri, oh iya ya, transformasi tidak dapat 10 tahun, bukan waktu pendek. Nah kalau ini kita bisa berikan, modernisasi diberikan, contohnya ada, saya minta 2 tahun. Iblis bantu saya 2 tahun dengan segala kekuatan dan series. Saya yang jamin reportnya langsung pada presiden. Oh gitu kira-kira. Tentu dengan ancaman dan tekanan. Maaf loh, Bapak. Kita kerja sama. Feel itu membuat orang harus bekerja. Bukan kesadaran. Kalau lahir jangan keluar. Kode ini. Maksudnya orang tua di rumah. Itu masa pergantian. Atau secara medis juga bagus. Tapi yang sudah sopa. Nama itu. Tapi ditakuti dulu. Apa sih kamu kencing dulu? Ada tempat-tempat air itu. Nanti kamu sakit. Ditakut-takuti. Dan hari ini semua juga ditakut-takuti. Agar orang melakukan atau tidak mau melakukan. Nah, menekan itu sebenarnya dengan konteks kapasitas intelektual yang sangat tinggi. Talented. Disiplin. Tapi dari top itu. Kalau enggak percaya, maaf saya praktek 10 tahun. Soalnya manajemen distribusi, industrialisasi dan insentif demi akan ini contohnya perluasan smart fisheries village. Kalau ini bisa kita lakukan dengan berbagai contoh yang ada, tinggal direplikasi. Tingkat pengaruhnya berapa? Saya salah satunya bertemu dengan Pak Awad ini. Saya mengatakan, wah, kalau sekarang Pak Awad kasih lagi kalau mau begini, tolong saya berikan situasi. Wah, itu punya tim, bagus banget. Maka itu yang kemudian bisa kita sampaikan kepada publik untuk kita bisa tahu apakah ini akan dilaksanakan atau tidak. Seperti itu Pak, 2045 akan terjadi. Saya bilang, saya sampai mengusung pertumbuhan ekonomi 7%. Anda ambisius? Tidak. Kita harus bekerja super keras dan super cerdas. Kalau itu tidak terjadi 2045, kita tidak akan mimpi Pak. Ekonomi 4 terbesar dunia, 5 atau 7. Terserah namanya siapa. Tapi kita tidak akan masuk di situ. Kita akan masuk dalam jebakan pendapatan menengah. Maka apa? Ambisi ini mesti kita dorong dengan syarat tadi. Syarat inilah yang kemudian mesti kita kontrol satu persatu. Lalu bagaimana? Regulasi, struktur, dan kultur. Kalau regulasi sudah strukturnya disiapkan, kulturnya disiapkan. Transformasinya dilakukan. Tanpa itu bisa tidak terlaksana. Anggaran riset yang hanya 0,22, nah inilah 1% dari itu. Dan kemarin saya memberikan penelitian kata disabilitas. Dan kita mesti yakin, percaya pada kemampuan anak bangsa. Sudah saatnya. Prakteknya sudah 35% dari seluruh riset Indonesia sendiri. Yang saya dengar, yuk, kayak gitu kok mau dijaga. Kadang-kadang saya merasa IPB ini satu sisi kita, tapi sisi kedua kasihan. Karena harus mengeksekusi sendiri sampai masuk mall-mall rumah sakit. Itu kan mesti selesai, diambil alih, ya, dikerjakan. 2, boleh pemerintah, boleh swasta. Tapi IPB sudah pakai PT NBH ya? Sudah pakai BH kan? Artinya ada itu saya bisa dibentuk pada soal itu. Nah ini minimum 1% melibatkan dan menugaskan riset lokal. Kita percaya Pak. Kalau itu terjadi bisa dilakukan, ketemu pengusahanya ketemu, industrinya ketemu, produknya ketemu, tuh
siapkan, B-nya kita siapkan. Nanti variannya, ya DPP di sini. Itu akan menjadi banyak sekali tenaga kerja. Tapi saya bilang, boleh konsepnya nanti aja mas. Kalau sudah ada pasti siapa yang menang. Biasanya kita lihat ini. Karena swasta risetnya mahal. Kalau IPB agak langsung dikasihkan gitu ya. Terima kasih. Lanjut, di riset. Sudah bosan? Bapak Ibu itu diam memperhatikan saya atau ngantuk. Atau nggak ada kopi di situ, snack juga nggak ada. Saya lihat memang nggak apa-apa. Optimalisasi ekonomi pesisir, 12,5% dari angka kemiskinan berada di sana. Saya tanya teman-teman dari IPB, kalau rumput laut yang kita kerjakan di mana? Mas, itu di mana? Katanya hanya butuh kedalaman sekitar 11 meter. Dan ternyata dihitung dari pantai kita, area spesies itu luasnya minta ampun. Tanam rumput laut dihilirisasi sampai beres. Jadi kita tidak lagi menggali, tidak lagi land base oriented, tapi arsikulasi terus yang sebagainya. Dan itulah yang kemudian mau kita dorong. Skillnya apa? Kita harus berbuat. Kita kerjakan mereka yang kan. Produksi rumput laut itu ini bisa melihat 63.000 rumah tangga. Atau wisata juga boleh. Maka skill setnya perlu vokasi, keterampilan, teknik lingkungan, ekonomi manajemen. Nah, ini dengan lokasi daerah maka ada apa? Desa presisi. Desa presisi itu sudah kita praktekkan di beberapa tempat. Tapi di internal kami. Ternyata IPB juga sama. Dan ternyata saya tidak tahu sopan saya seperti apa, tapi itu Bapak Ibu menunjukkan bahwa kita terukur betul. Insya Allah. Lanjut. Nah ini data KKP-nya 2022. Kalau kita bicara sustainable visit itu, produksi kita bisa kita naikkan dari 12 menjadi 15 juta ton. Karena apa? Karena saya tanya ada nelayan itu gede masanya nggak terlalu tinggi. Yang masa kira-kira sekitar 186 miliar NPL-nya, dan ini kalau kita hapuskan saja, terus kemudian kita sulit dengan teknologi baru, dengan tindakan khusus atau afirmasi, rasanya nelayan kita akan bangkit. Rasanya. Tentu dengan organisasi yang ada dari sana. Maka siapakah mereka? Lagi-lagi adalah profil dari masing-masing data kependudukan yang ada. Sehingga tidak teman-teman. Kira-kira begini. Ganjar miskin. Di keluarganya ada 2 anak yang tidak bersekolah. Apa yang dilakukan? Maka pada dirinya akan mendapatkan BLT, akan mendapatkan jaminan kesehatan pendidikan. Karena dia bertani, maka dia juga mendapatkan alokasi. Kalau dia nelayan, mungkin akan mendapatkan apakah itu asuransi atau jenis-jenis lain. Satu. Maka terbayangkan begitu nilai itu ada dengan kartu tidur saja, kita bisa membaca dengan sangat cepat. Tapi kenapa tidak digunakan? Saya tidak tahu. Dan ini problem satu data yang bisa belum tuntas. Padahal kali ini bisa kita tuntaskan. Tidak ada yang bisa kita siapkan dengan baik dan terukur. Ini yang baik. Lanjut. Tentu bisa juga dengan skim-skim dari perbankan yang bisa membantu mereka. BUMN aja disuntik terus. Kenapa kita ada milik badan usaha milik rakyat? Gitu. Yang kekuatannya jauh lebih gede. UMKM itu gedenya minta ampun. Secara itu begitu. Secara cerita. Ketika dulu bunganya 12%, saat itu saya resah. Saya memilihkan masyarakat maksudnya. Kita ngomong sama OJK, kita bisa turunkan sampai 7%. Kalau kita turun di 9%, saya ada 7. Kemudian akhirnya 7, akhirnya di 6. Waktu kami melakukan itu, saya dihajar banyak orang. Bukan kebebasannya, itu berisiko lah. Maka keberpihakan kita tidak pernah jelas.
Tapi tindakan khusus untuk kelompok-kelompok yang memang rentan untuk kita bantu mesti dilakukan. Kalau tidak, proporsionalitas negara tidak akan bisa pernah dirasakan oleh rakyat. Yang terjadi. Nah kita lihat, kalau kita bicara ekonomi biru, 77% laut, tapi hanya 7,6% sumbangannya dari kelautan untuk GDP. Kalau kita bicara IUU, baru gedenya minta ampun. Ketika Bu Susi waktu itu jadi jago tembak, dor, tenggelamkan semua. Itu ada. Apa yang terjadi kemudian? Yang lain juga bisa masuk. Emang Coast Guard kita bisa ngejar? Coast Guard belum jadi. Pak Kaman. Ya, saya bilang, ini mesti jadi Coast Guard. Kalau tak beres. Maka istilah kapal brodor jadi maka kalau kita bicara IUU tadi, kita hanya mengambil dari 142 dari sisi ilegal. Maka banyak orang Pak Ganjar itu punya mimpi besar, APBN-nya cuma begitu. Kita mesti melipat gandakan APBN. Caranya apa ya? Tes stasiunnya diperbaiki, mencari pajaknya tidak mancing di akuarium atau berburu di kebun binatang, tapi ekstensifikasi dari mereka yang sebenarnya masih punya banyak potensi. Pajak lagi. Pendapatan non pajak lain yang pendapatannya umpama keuntungan atau barangkali membuat tambah dari seluruh potensi yang ada. 17 tahun curi ikan di laut Natuna, 2 kapal bendera Vietnam ditangkap. 17 tahun. Kita nggak bisa kejar. Teknologi apa ya? Dulu pernah ada perdebatan capres. Bagaimana mengatasi laut kita? Waktu itu sempat muncul istilah curi. Mungkin satu itu lepas. Tapi dilaksanakan. Bapak Ibu, illegal ekonomi saya katakan inilah yang kemudian membuat kita akhirnya tidak pernah bisa melompat. Saya bertanya pada para ekonomi di rumah kalau ada yang meninggal, bisa nggak membantu saya membuatkan skim APBN kita tidak 3.000 triliun, tapi 6.000. Gimana caranya? Kita akan bekerja keras, kita ukur ulang, kita hitung ulang, dan mulai kemudian setelah diriset, hilirisasi dilakukan, nilai tambah dapat sampai ke end product. Karena ketika kemarin saya ketemu dengan teman-teman ini yang di HMI kemarin, yang dari Mas Ganjar, jangan ekspor lagi raw material, karena raw material itu di dalamnya masih banyak mineral yang lain. Itu bahasanya. Itu yang diambil mereka dan itu murah, tapi didapatkan yang lain. Inilah hasil yang kemudian orang akan bisa keluar dan mendapatkan nilai tambah. Lanjut. Katanya Bapak Ibu mulai dusun, saya akhiri. Gaspolnya ada di sini Bapak Ibu. Satu besar itu adalah data dan satu data ini betul-betul terintegrasi. Maka kemudian kita dorong. Ketika kita kelola rasa-rasanya kita bisa stabilisasi harga pada harga yang murah dan terjangkau. Tidak terjangkau. Tentu terjangkau ada dua, barang yang minimal atau kemudian daya belinya naik. Dan target kerja dan SDM itu menjadi penting. Saya punya agenda SDM tapi tidak akan saya bicarakan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Sangat mencerahkan dan tadi saya melihat optimisme pertumbuhan ekonomi 7%. Kalau pertumbuhan ekonomi 7%, saya pernah menghitung pertumbuhan ekonomi di atas 5,5% saja, 6% katakanlah, itu kita bisa menjadi negara berpenghasilan tinggi tahun 2045 dengan penghasilan kurang lebih 15 juta.